Kita bersyukur pagi ini bisa beribadah kepada Tuhan. Dan pagi hari ini dalam gereja kita, dalam kalender gereja, kita merayakan Hari Ibu hari ini. Kita mengikuti kalender internasional untuk kita boleh merayakan Hari Ibu dan Hari Ayah setiap tahunnya. Dan hari ini kita mengingat tentang Hari Ibu. Jadi saya mau pertama-tama mengucapkan selamat Hari Ibu untuk seluruh kaum wanita. Kaum wanita yang telah berjuang untuk menjadi istri bagi suaminya dan menjadi ibu bagi anak-anaknya. Jadi kembali selamat Hari Ibu untuk kita semua. Dan kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kita untuk bisa mengarungi kehidupan sebagai kaum wanita dengan penuh kekuatan, penghiburan, pertolongan daripada Tuhan. Nah, di pagi hari ini renungan firman Tuhan bagi kita, saya mau membawa kita untuk melihat tentang kenapa tidak muncul ya? Padahal sebenarnya saya ada PPT-nya. Oke, tidak apa. Kita mau melihat tentang ibu yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Ibu yang dipenuhi oleh Roh Kudus, karena di bulan ini kita sedang mempelajari tentang Roh Kudus, ya. Jadi bertepatan di minggu kedua kita merayakan Hari Ibu. Jadi saya mau membawa kita untuk melihat tentang ibu yang dipenuhi Roh Kudus, ya. Ketika berbicara tentang ibu, maka saya percaya di dalam hidup kita yang paling bisa kita katakan paling kita pedulikan, paling kita ingin ya, terjadi, yaitu mengenai anak-anak kita. Ayah dan ibu sama-sama mengasihi anaknya. Tapi saya melihat dan percaya satu hal, bahwa perasaan seorang ibu terhadap anak-anaknya bisa dikatakan lebih dalam, lebih, kalau kita katakan melankolis, ya kan, terhadap anak-anaknya. Ibu bisa dikatakan sebagai pribadi yang paling sedih ketika sesuatu yang buruk terjadi terhadap anak-anaknya. Ibu menjadi pribadi yang paling bahagia ketika melihat anak-anaknya bahagia. Dan sebagai orang-orang Kristen lebih lagi, karena kita mau bahagia bukan hanya dalam artian secara fisik, secara jasmani. Tapi betapa bahagianya kita kalau kita ini orang tua Kristen, kalau melihat anak-anak kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kerinduan kita tentu anak-anak kita setia kepada Tuhan. Dan pagi hari ini ketika kita membahas tentang ibu yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ini bukan hanya berbicara kepada kita yang sudah menjadi ibu, tapi saya harap ini juga menjadi bekal yang baik untuk kita kaum wanita, anak-anak gadis yang belum menikah, yang nanti mau menjadi ibu. Dan tentu kepada kita kaum pria, ini juga adalah suatu hal yang harus kita ketahui, supaya kita, kalau kita sudah menikah, kita boleh membawa istri kita ke jalan yang sesuai dengan firman Tuhan.
mendukung mereka untuk mendidik anak-anak kita dengan baik, dan di saat yang sama mencukupkan kebutuhan dalam rumah tangga, supaya istri kita boleh mendidik anak-anak dengan baik, dan kita yang belum menikah, pemuda-pemuda yang belum menikah, untuk kita boleh mencari istri yang baik. Jadi firman Tuhan pagi ini jangan kita merasa bahwa ini hanya untuk kaum ibu saja, jadi yang lain boleh tidak dengarkan. Mari kita dengarkan, dan anak-anak sekalian juga dengarkan, supaya kita tahu kenapa ibu kita bertindak seperti ini. Supaya kita tahu apa tujuannya. Jadi ibu yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Di dalam dunia ini dan tekanan modern saat ini, kaum wanita, ibu dituntut untuk menjadi sosok yang sempurna. Sempurna secara fisik, sempurna secara psikologis, sempurna secara akademis, ya kan? Zaman sekarang kaum wanita lebih memilih untuk menjadi perempuan-perempuan wanita-wanita karir yang tidak mau kalah dengan kaum pria. Katanya emansipasi wanita yang kebablasan, menganggap posisi sebagai ibu di rumah, apalagi istilahnya adalah ibu rumah tangga, menjadi posisi yang begitu rendah, menjadi posisi yang tidak ada artinya. Kaum wanita di zaman modern ini lebih memilih untuk bersaing dengan suaminya. Kalau suamiku punya gaji 2 digit, maka kaum wanita juga bisa, kalau boleh lebih. Kalau laki-laki punya edukasi PhD, doktor, aku juga bisa, kaum wanita juga bisa. Kita bisa mengerti sejauh ketika memang dalam kehidupan sosial ada ketidakadilan, ya. Kita akui itu, bahwa sudah berapa ratus bahkan ribuan tahun yang lalu kaum wanita memang begitu direndahkan. Bukan dalam konseling pranikah dalam gereja kita, dasar yang paling pertama dalam kelas pertama dalam pranikah adalah membahas tentang kesetaraan. Kesetaraan value, nilai, bukan kesetaraan gender, tapi kesetaraan nilai antara pria dan wanita di hadapan Tuhan. Dan di dalam kesetaraan itu ada perbedaan fungsi. Dua hal ini harus balance. Ada kesetaraan nilai di hadapan Tuhan, laki-laki dan perempuan sama-sama ciptaan Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi di dalam fungsinya, mereka mempunyai fungsi yang berbeda. Kaum pria dengan kedaulatan Tuhan, otoritas Tuhan menetapkan kaum pria sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Di dalam kedaulatan dan otoritas Tuhan, Tuhan tetapkan kaum wanita sebagai penolong bagi suaminya. Nah, sering ketika kita berbicara tentang kaum wanita sebagai penolong, sebagai ibu rumah tangga, ini menjadi sesuatu yang meresahkan. Ini menjadi sesuatu yang membuat kita merasa direndahkan. Tapi pagi hari ini saya mau membawa kita untuk melihat sungguh, kalau seorang ibu
melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik. Bahkan menjadi ibu rumah tangga yang baik. Itu adalah perbuatan, fungsi, kalau kita mau katakan karir yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Nah, sebelum kita melihat apa kata firman Tuhan, saya mau mengajak kita untuk berpikir secara logika. Di dalam dunia ini, Bapak, Ibu, dan saudari, mungkin pernah mendengar ya, ajaran tentang sosial. Sosial, bahkan sampai sosial bernegara. Ketika kita mempelajari tentang sosiologi, ketika kita mempelajari tentang kenegaraan, maka ada satu unsur yang sering kita dengar, bahwa sebelum kita berbicara tentang sebuah negara maju, maka unsur yang paling penting adalah unsur di dalam keluarga yang maju. Negara baru bisa maju, kehidupan sosial negara baru bisa baik kalau unsur yang paling kecil dalam sebuah negara, yaitu keluarga, itu baik, itu maju. Barulah negara itu maju. Dalam setiap aspek kehidupan, ini selalu menjadi jawabannya. Dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan bernegara, baru maju kalau dalam rumah itu maju. Baru sejahtera kalau dalam setiap rumah ada kesejahteraan. Dan kalau kita berbicara tentang gereja, juga sama. Kerohanian kita tidak dimulai dari gereja. Kerohanian kita dan anak-anak kita lebih-lebih itu dimulai dari rumah. Kembali saya mau mengingatkan kepada kita bahwa tugas untuk mendidik anak-anak dalam kerohanian itu bukan tugas pendeta. Itu bukan tugas guru-guru sekolah minggu. Itu bukan tugas utama dari para hamba Tuhan. Yang memiliki tugas utama untuk mendidik anak-anak di dalam Tuhan adalah kita, orang tua. Ketika anak-anak kita jauh dari Tuhan, pertanggungan jawabnya bukan ditanya sama pendeta. Pertanggungan jawabnya tidak ditanya kepada para hamba Tuhan. Pertanggungan jawabnya ditanya kepada kita, orang tua. Kenapa? Karena pertama itu firman Tuhan. Kalau kita mau pikir secara logika saja, siapa yang bawa anak-anak ke gereja? Kita, orang tua. Ke gereja mana kita mau bawa anak kita untuk beribadah? Kita, orang tua. Sekolah minggu seperti apa yang kita mau untuk anak-anak kita? Kita, orang tua. Saya terkesan dengan seorang bapak. Dia mempunyai beberapa anak, 2 anak perempuan. Suatu hari saya sudah lihat dia mulai membawa anak-anaknya ke sekolah minggu GAPI. Lalu saya tanya sama dia, kenapa kamu bawa anakmu di GAPI? Karena dia sebelumnya tidak di GAPI, dia di gereja lain. Kenapa kamu bawa anakmu ke sekolah minggu GAPI? Dia bilang, karena saya melihat keseriusan dalam mendidik anak-anak saya di dalam firman Tuhan dalam gereja GAPI. Di gereja lain kebanyakan anak-anak itu hanya happy-happy, joget-joget, nyanyi-nyanyi. Di GAPI saya perhatikan bahannya
begitu baik, serius, dalam untuk firman Tuhan. Guru-gurunya persiapan. Persiapannya bukan persiapan memimpin pujian, bagaimana gerakan jogetnya segala macam, bukan itu. Persiapannya untuk mengajar. Mengajarnya harus benar, tidak boleh salah. Sikap yang demikian adalah sikap yang terbaik. Dan itu adalah tanggung jawab orang tua. Di mana anakku mau dididik kerohaniannya, itu adalah tugas dan tanggung jawab orang tua. Di sekolah mana anakku belajar, itu adalah tugas dan tanggung jawab orang tua. Lingkungan seperti apa anak-anakku boleh bergaul, itu adalah tugas dan tanggung jawab orang tua. Di rumah, apakah mereka membaca firman Tuhan, apakah mereka berdoa, apakah mereka melakukan bagian mereka untuk mereka bertumbuh dalam iman, itu adalah tugas dan tanggung jawab orang tua. Kami pendeta dan hamba Tuhan, guru-guru sekolah minggu hanya ketemu dengan anak-anak kita ini hari Minggu saja, dan itu pun hanya 1-2 jam. Lebih dari situ, kita orang tua yang mendidik mereka. Nah, oleh karena itu, kita boleh percaya bahwa tugas yang mulia ini adalah karir yang paling tinggi di dalam kehidupan seorang wanita. Karena dia sedang mendidik, mengajar anak-anaknya menjadi orang-orang yang berguna. Ada seorang wanita tanya kepada seorang hamba Tuhan. Dia bilang, "Pak Pendeta, saya pikir saya mau menjadi wanita karir. Saya pikir saya mau kuliah sampai PhD, dokter. Lalu saya akan bekerja di perusahaan. Dan dari pengalaman saya di perusahaan, saya akan membangun perusahaan sendiri. Saya pikir menjadi ibu rumah tangga itu bukan karir." Apa kata pendetanya? Pendetanya bilang, "Jangan mau ditipu oleh dunia. Karir yang paling tinggi adalah ketika kamu menjadi ibu dan mendidik anak-anakmu di dalam Tuhan." Kamu pikir itu bukan karir? Nanti kita akan melihat seorang wanita sebagai sebuah contoh teladan bagi kita. Dan dari seorang wanita ini lahirlah keturunan-keturunan yang luar biasa. Bahkan salah satu cucunya menjadi wakil presiden Amerika. Dan kita akan lihat bagaimana dia di dalam tugasnya sebagai seorang ibu. Namun pertama, mari kita lihat apa kata firman Tuhan mengenai ibu atau perempuan yang penuh dengan Roh Kudus. Kita akan melihat bahwa di dalam Ulangan pasal 6 ini, ya, kalau tadi kita membaca 6-7, kalau kita agak sedikit naik ke ayat 4-5, maka Tuhan sedang memberikan perintahnya. Dan perintah ini tentang siapa dia. Pengetahuan tentang Tuhan. Tuhan itu siapa? Dan saya bacakan bagi kita dalam Ulangan pasal 6 ayat 4-5, Tuhan berkata, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu." Jadi kepada orang Israel Tuhan bilang Allah itu adalah Esa.
Dia satu-satunya Allah. Dia adalah Allah yang hidup dan yang benar. Dan setelah kita tahu itu, maka kita harus mengasihi Dia. Mengasihi Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Nah, itu firman Tuhan. Lanjutan dari penjelasan itu kita bisa baca dalam kitab Kejadian sampai Wahyu. Karena kitab Kejadian sampai Wahyu itu adalah untuk menjelaskan kepada kita siapa Tuhan dan bagaimana kita di hadapan Tuhan. Dan setelah Tuhan beritahukan kepada kita siapa Dia dan bagaimana seharusnya kita di hadapannya, maka Dia perintahkan kepada kita di ayat 6. Dia katakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Nah, ini firman Tuhan ini kepada siapa Tuhan katakan? Ini tidak Tuhan katakan kepada anak-anak. Ini Tuhan tidak katakan kepada anak-anak sekolah minggu. Ini Tuhan katakan kepada semua orang dewasa. Lebih-lebih lagi kepada semua kita yang menjadi orang tua. Hal yang pertama yang Tuhan mau kita miliki sebagai orang tua adalah pendidikan rohani. Karena pendidikan rohani anak itu dimulai dari hati kita yang dikuasai oleh firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Nah, ketika dikatakan engkau perhatikan, ya, dalam bahasa aslinya kalau kita mau terjemahkan dia secara harafiah, bisa kita terjemahkan sebagai harus ada di atas hatimu. Nah, kenapa harus ada di atas hati? Ya, menarik sekali kata ini. Firman Tuhan atau yang diperintahkan Tuhan harus ada di atas hati. Nah, hati bagi orang Israel dan dalam perjanjian lama, ini bukan hanya berbicara tentang pusat daripada perasaan, keinginan, kehendak. Tapi kalau kita berbicara tentang hati, ini juga berbicara tentang emosi, kehendak, pikiran, dan pengambilan keputusan. Jadi hati itu bukan hanya berbicara tentang perasaan, tapi juga tentang pemikiran dan pengambilan keputusan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan di sini, yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah firman Tuhan harus ada di atas hati kita. Dan kalau firman Tuhan ada di atas hati kita, apa artinya? Firman Tuhan ini menjadi penyaring, menjadi penjaga akan segala emosi, pemikiran, kehendak, rencana, pengambilan keputusan yang keluar dari hati kita. Tuhan bilang kan, bahwa bukan apa yang masuk yang menajiskan kamu, tetapi apa yang keluar. Dan keluar ini dari mana? Dari hati. Ketika kita mau melakukan sesuatu, hati kita sudah berbicara. Hati kita sudah pikirkan, aku mau lakukan ini dan itu. Ya kan? Tuhan mau ketika hati kita sedang mengolah perasaan kita, ketika hati kita sedang memikirkan apa yang mau kita lakukan, ketika hati kita sedang mau memutuskan apa yang mau kita laksanakan, firman Tuhan harus menjadi penjaganya. Sehingga apa yang kita rasakan, apa yang kita mau lakukan nanti keluar dalam tindakan itu benar. Kalau kita sakit hati, wah aku sakit hati, itu perasaan di dalam hati, ya kan?
Lalu kita mau respon sakit hati ini. Bagaimana kita respon? Maka kita taruh firman Tuhan di atas hati kita. Ini emosi yang ada dalam hati. Mau dikeluarkan, disaring. Apa kata firman Tuhan? Boleh nggak aku berkata kasar? Kan? Bolehkah aku memaki? Atau firman Tuhan bilang apa? Kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau ditampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan tuntut pembalasan, karena pembalasan datangnya dari Tuhan. Sakit hati. Tapi firman Tuhan bilang, pembalasan datang dari Tuhan. Biar Tuhan yang membalas. Aku tidak perlu balas. Aku hanya perlu mengasihi mereka. Itu namanya hati kita dijaga oleh firman Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa ini harus terjadi dalam diri orang tua. Para orang tua, terkhusus para ibu hari ini. Apakah hati kita dijaga oleh firman Tuhan? Apakah kita mengerti firman Tuhan? Satu hal yang sudah salah dalam kehidupan orang Kristen di zaman sekarang adalah karena kita terlalu fokus dengan dunia ini, sehingga banyak anak-anak muda mempersiapkan diri dalam pernikahan yang mereka persiapkan apa? Uang. Oh, tidak salah mempersiapkan uang, tidak salah. Tapi adakah kita peduli mempersiapkan diri menjadi istri, menjadi suami, menjadi ibu, menjadi ayah yang rohani? Pengetahuan firman Tuhan apa yang kita mau bawa dan mau kita ajarkan kepada anak-anak kita? Pengetahuan firman Tuhan seperti apa? Kalau kita orang tua tidak tahu siapa nama anak Abraham, bagaimana lagi kita mau mengajarkan anak kita firman Tuhan? Sesuatu yang pengetahuan firman Tuhan yang sangat sederhana. Anak-anak muda, apa yang kamu lakukan untuk mempersiapkan dirimu untuk masa depan? Adakah kamu berpikir bahwa aku suatu hari akan menjadi orang tua? Apa yang akan aku ajarkan kepada anak-anakku di masa depan? Ketika di dalam gerejamu ada ibadah, ada persekutuan, ada Bible study, adakah kita merasa aku harus ikut, aku harus datang, aku harus belajar firman Tuhan supaya aku bisa ajarkan kepada anak-anakku? Atau kita merasa itu tidak penting? Cukup aku ajarkan kepada anakku tentang adat istiadat. Wah, kalau adat istiadat kita paling ngerti. Kita tahu A sampai Z. Apa yang dilakukan saat ini, saat begitu, waktu pesta nikah, waktu kelahiran anak. Kita semua tahu itu. Sampai berapa banyak yang harus dibawa, apa yang harus dibawa, kita mengerti. Saya heran sekali kadang-kadang. Saya wah, mereka begitu paham ya. Berapa ukuran babinya, berapa ukuran dagunya, berapa ukuran ininya, itunya. Wah, mereka hafal. Dan mereka ajarkan sama anak-anak mereka. Lihat ya, kalian perhatikan ya. Begini loh dibuat. Tapi semua ini tidak memasukkan mereka ke sorga. Betul tidak? Apakah kalau kita sudah merayakan pesta adat sebesar-besarnya, anak-anak kita akan ke sorga? Tidak juga.
Yang membawa mereka ke surga adalah firman Tuhan. Iman datang oleh pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus, firman Tuhan. Gak ada yang lain. Karena Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan, bukan yang lain. Maka kita orang tua Kristen harus lebih-lebih lagi. Aku harus tahu firman Tuhan. Aku harus mengerti Injil, supaya aku bisa mendidik anak-anakku. Karena air tidak akan mengalir dari sumur yang kosong, ya kan? Kita taruh tandon di atas, taruh tandon kan? Lalu kita harap airnya mengalir ke rumah, padahal tandonnya nggak pernah kita isi. Makanya kalau orang membuat tandon di atas, maka bukan hanya pipa untuk dialirkan ke rumah yang diinstal atau yang dibuat, tapi juga pipa untuk menyalurkan air ke tandonnya, ya kan? Bahkan sampai menggunakan mesin kalau airnya kurang kuat, supaya sampai ke tandon, baru dari tandon dialirkan ke rumah. Kalau tandonnya kosong, bisa nggak air mengalir? Oh, tidak bisa. Kalau hati dan pikiran kita sebagai orang tua kosong, maka apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak kita? Dan Bapak Ibu, biarkan saya mengatakan ini, bahwa kalau kita tidak memiliki firman Tuhan dalam hati kita, dan kita tidak mampu mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita, jangan tanya kenapa dan jangan salahkan siapa. Kalau anak-anak kita jauh dari Tuhan. Kalau kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, betul-betul memenuhi hati kita dengan firman Tuhan, dan betul-betul mendidik anak-anak kita di dalam firman Tuhan, maka kalau mereka masih tidak setia, setidaknya kita tidak disalahkan. Setidaknya kita tidak perlu merasa bersalah. Tapi kalau kita tidak melakukan bagian kita dengan baik, maka kita harus bersedih dan kecewa terhadap diri sendiri. Tapi pagi hari ini, ketika kita melihat ini, saya bukan membawa kita untuk mau putus asa dan menyalahkan diri sendiri. Sering saya katakan bahwa kesempatan masih selalu ada. Ketika anak-anak kita itu masih di bawah otoritas kita, maka itu adalah kesempatan yang tidak pernah hilang. Sejauh mana anak-anak kita masih di bawah otoritas kita, sejauh mereka belum menikah. Ketika mereka sudah menikah, disitulah firman Tuhan katakan, mereka akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Okay? Tapi sebelum itu, setiap anak berada di bawah otoritas daripada orang tua. Saya harus tekankan kata otoritas, karena di dunia modern sekarang sudah tidak ada lagi otoritas orang tua. Orang tua disamakan seperti anak. Anak harus sama seperti orang tua, ya kan? No, otoritas. Makanya tidak dikatakan dalam firman Tuhan, ayah dan ibu hormatilah anak-anakmu, ya kan? Tapi apa kata firman Tuhan? Anak-anak hormatilah ayah dan ibumu, ya kan? Gak pernah disuruh orang tua untuk menghormati anaknya.
Yang disuruh untuk menghormati adalah anaknya kepada orang tuanya. Dan dilanjutkan dengan janji, kalau kamu hormati ayahmu dan ibumu, lanjut umurmu, diberkati Tuhan kamu. Tidak bohong. Biasanya anak-anak yang tidak menghormati orang tuanya akan menjadi sampah. Sungguh. Karena kalau orang tuanya tidak dihormati di rumah, apalagi yang lain di luar sana. Itu adalah firman Tuhan. Jadi selama mereka masih di bawah otoritas kita sebagai orang tua, selalu ada kesempatan. Oke? Jadi pertama-tama mari kita ambil kesempatan ini dengan kita mulai sebagai orang tua mau memperkaya pengetahuan kita akan firman Tuhan. Dan kamu yang masih muda, jangan habiskan tenaga masa mudamu memikirkan dunia yang tidak ada habisnya ini. Persiapkan dirimu lebih-lebih lagi dengan memenuhkan pikiranmu dengan firman Tuhan. Supaya nanti kamu siap. Jangan usia kamu saja yang siap, jangan uang kamu saja yang siap, jangan karirmu saja yang siap, tapi rohanimu tidak untuk menikah. Kita yang masih belum menikah atau kita yang masih belum punya anak, waktunya bagi kita untuk mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua yang rohani. Dan dikatakan di ayat 7, ketika kamu mempersiapkan dirimu dan kamu sudah punya anak, apa yang harus kamu lakukan terhadap anakmu? Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Firman Tuhan kasih kita mandat sebagai orang tua. Setelah kamu penuhi hati dan pikiranmu dengan firman Tuhan, tugasmu kemudian adalah mentransfer firman Tuhan itu. Mengajarkannya kepada anak-anakmu. Dan katanya di sini apa? Mengajarkannya bukan sekali, bukan mengajarkannya dalam artian sekedar bawa mereka ke sekolah minggu. Wah, sekolah minggu sekali seminggu sudah bagus itu. Tapi mengajarkannya berulang-ulang. Dan istilah berulang-ulang itu adalah istilah menajamkan, mempertajam. Nah, kalau kita mau meraut pensil, apalagi zaman dulu sebelum ada rautan yang canggih, ya kan? Sekarang rautan tinggal diputar. Ada lagi yang pakai baterai, kan? Pakai mesin dia, selesai. Kalau kita dulu pakai pisau lipat, ya kan? Sikit-sikit dipotong sikit-sikit. Nggak boleh terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti kepanjangan yang hitamnya, ya kan? Pelan-pelan. Terus nanti kalau udah muncul yang hitamnya, kita sayat dia sikit-sikit supaya dia tajam. Karena kalau tumpul dia nulisnya nggak bagus. Harus tajam dia supaya tulisan kita jadi cantik. Ya kan? Begitulah anak. Supaya pemikirannya tajam. Supaya dia betul-betul bisa menilai mana yang benar, mana yang salah. Kalau istilah kita mungkin supaya dia betul-betul dewasa secara rohani. Apapun godaan di luar sana nanti dia tidak akan tergoda. Kita tidak mungkin selamanya bersama dengan anak kita. Dan lingkungan dunia ini begitu menggoda. Bagaimana supaya anak kita itu tajam pemikirannya? Ketika teman-temannya mengajak dia narkoba, dia betul-betul tahu narkoba tidak boleh. Apalagi rokok, minuman, no. Bagaimana supaya pemikirannya setajam itu? Maka kita harus raut. Maka kita harus pertajam dengan cara
mengajarkannya berulang-ulang, sedikit demi sedikit, dan terus menerus, tidak henti-henti, terus menerus, berulang-ulang. Kalau kita mau istilahkan dia nagging, kita bisa nagging untuk hal-hal duniawi. Kita harus lebih nagging lagi, atau nagging kayak menggerogoti dia. Tiap hari, tiap saat firman Tuhan. Gak boleh, karena kamu anak Tuhan. Firman Tuhan bilang seperti ini. Ketika anak kita melihat sekeliling dan melihat orang mencuri. Kemarin saya lagi nonton berita, datang Gerard bilang, kenapa dia? Karena ada orang ditangkap mukanya babak belur. Yang kenapa dia berdarah-darah? Saya bilang, oh dia ditangkap karena dia mencuri. Kesempatan. Dia ditangkap karena dia mencuri, makanya kamu gak boleh mencuri. Firman Tuhan bilang, jangan mencuri. Tuhan marah kalau kita mencuri. Dan Tuhan pakai orang untuk menghukum kita, seperti orang ini. Dia pakai polisi, dia pakai orang-orang di sekitar untuk tangkap dan hajar dia, hukum dia. Makanya dengar, firman Tuhan bilang jangan mencuri. Jadi ingat ya, tak boleh mencuri. Kesempatan, selalu ambil kesempatan untuk mendidik dalam firman Tuhan. Itu maksudnya di sini ketika dikatakan waktu duduk, waktu di jalan, waktu berbaring, waktu bangun. Waktu duduk ketika sedang beristirahat, ketika sedang makan bersama, ketika di jalan, ketika sedang beraktivitas. Waktu berbaring, menjelang tidur, doa malam. Waktu bangun, pagi hari, ketika memulai hari. Setiap saat, gunakan kesempatan yang ada untuk mendidik anak-anak di dalam Tuhan. Dan hari ini ketika kita mempelajari atau memperingati Hari Ibu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, ketika kita belajar tentang dua fungsi yang berbeda antara suami dan istri, biarkan saya mengatakan ini, bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa di antara suami dan istri yang paling memungkinkan untuk melaksanakan tugas ini adalah istri, adalah ibu. Kenapa? Karena suami punya fungsi sebagai kepala rumah tangga. Dan fungsinya ini termasuk di dalamnya adalah untuk mencukupkan segala kebutuhan rumah tangga. Makanya kalau berbicara terhadap calon suami, maka kita akan katakan, suami tidak boleh malas. Suami tidak boleh tidak bekerja. Apa yang dimakan di rumah, apa yang dipakai oleh keluarga adalah tugas dan tanggung jawab suami. Itu adalah tugas dan tanggung jawabnya. Ibu, maka karir kita yang paling tinggi adalah menjadi ibu rumah tangga. Mendidik anak-anak kita di dalam Tuhan. Karena gak mungkin kita bisa ajarkan mereka waktu duduk, waktu di jalan, waktu berbaring, waktu bangun, ketika kita tidak ketemu dengan mereka.
Dan itu yang terjadi di kota Batam ini. Ketika anak-anak jarang ketemu dengan orang tuanya. Salah satu bisnis yang cukup baik di Batam ini adalah bisnis daycare. Anak-anak dipercayakan kepada babysitter. Dan kita orang tua Kristen kadang-kadang punya babysitter bukan orang Kristen. Punya daycare, bawa anak kita ke daycare yang jaga bukan orang Kristen. Bagaimana anak-anak kita dididik? Dan saya mau katakan, sorry to say, bahwa membawa anak-anak juga untuk ditinggalkan kepada keluarga itu juga bukan pilihan yang baik. Karena didikan orang tua kandung, ibu kandung tidak akan sama dengan siapapun juga. Siapapun juga tidak akan sama. Kalau kita memang mencintai anak-anak kita, maka yang mendidik mereka harus kita. Dan kalau kita masih keluarga yang lengkap, punya suami dan istri, ada ayah dan ibu, maka yang paling ideal yang sesuai dengan firman Tuhan adalah ayah banting tulang cari nafkah, ibu didik anak-anakmu. Karena kamu akan menuainya. Kalau ibu-ibu mendidik anak-anaknya dengan baik, dia akan menuainya. Karena tidak sia-sia firman Tuhan ini mengatakan seperti itu. Ini adalah hikmat daripada Tuhan. Didik anak-anakmu di dalam Tuhan. Setiap peristiwa yang terjadi, kamu harus mendidik anak-anak sesuai dengan firman Tuhan. Saat mereka sedang sedih, saat mereka sedang bertengkar, gembira, atau melihat pemandangan alam, atau apapun yang terjadi dalam hidup mereka, ajak mereka untuk melihat apa kata firman Tuhan. Kalau pulang mereka dari sekolah, mereka tadi baru saja dimarahi oleh guru, sampai mereka di rumah nggak ada orang tua, udahlah. Makanya mereka lebih hobi cerita sama kawan-kawan di luar sana. Mereka lebih hobi nongkrong dengan teman-teman dulu. Kenapa? Karena teman-temannya selalu ada. Teman-temannya mau dengarkan ceritanya. Oh, tadi aku bertengkar dengan guruku, tadi aku dihukum oleh guruku, dan teman-temannya akan dengarkan. Orang tua tak ada di rumah. Orang tua nanti pulang anaknya sudah tidur. Itulah kenapa begitu banyak anak muda, anak remaja di Batam ini lebih hobi nongkrong di luar daripada duduk dengan orang tua di rumah. Tapi kalau ada orang tua di rumah, ada ibu di rumah yang menunggu anak pulang dari sekolah dengan wajahnya yang muram mungkin, karena baru saja dimarahi oleh gurunya. Lalu kita sebagai ibu bisa bertanya, ada apa? Dan dia bisa cerita. Dan ketika dia cerita, kita kasih tahu dia apa kata firman Tuhan. Nah, kalau kamu salah, kamu harus terima didikan. Didikan itu baik. Dan kadang-kadang rotan itu bagus. Supaya kamu sadar. Lebih baik di rotan guru daripada di rotan polisi. Firman Tuhan katakan kepada kita bahwa ayah yang mencintai anak-anaknya adalah yang merotannya. Nah, jadi kalau guru kamu merotan kamu, memarahi kamu, itu karena dia sayang sama kamu. Kalau nggak ada orang tua di rumah yang mengajarkan ini, makanya lah anak-anak benci kepada gurunya. Karena nggak ada yang mengarahkan mereka, nggak ada yang menunjukkan kepada mereka jalan.
Guru mereka marah sama mereka, guru saya benci sama saya. Karena anak-anak tidak tahu, mereka tidak dewasa. Kita orang tua yang dewasa yang harus mendidik mereka. Lalu kalau dia bilang, enggak, bukan aku yang salah. Guruku yang menindas aku, guruku yang tidak senang dengan aku. Teman-temanku fitnah aku, bukan aku yang salah. Maka orang tua yang rohani, kalau orang tua tidak rohani bilang, oh begitu ya, ayo kita labrak gurumu. Itu kalau tidak rohani. Tapi kalau rohani, dia katakan apa? Tak apa nak, begitulah hidup. Ada kalanya orang fitnah kita. Ada kalanya orang tidak senang sama kita. Tapi kalau kita anak Tuhan, Tuhan sayang sama kita. Bagaimanapun fitnahan orang, bagaimanapun orang membenci kita, apa yang Tuhan sudah siapkan untuk kita tidak akan bisa diubahkan. Contohnya Yusuf. Difitnah, dijual oleh saudara-saudaranya, masuk penjara bukan karena kesalahannya, tapi Tuhan sayang sama dia. Dan Tuhan memberkati dia. Firman Tuhan tetap bawa untuk mendidik anak. Maka kita bisa percaya anak yang dididik demikian, mereka akan selalu bisa menilai hidup mereka. Ketika usianya sudah untuk mereka pergi keluar, mereka akan menjadi champion. Pemenang dalam koridor mereka masing-masing. Sama seperti Yusuf. Ketika dia di penjara pun dia berhasil dalam penjara. Lihat betapa baiknya kalau kita orang tua, lebih-lebih khususnya ibu, mendidik anak-anak dengan baik. Betapa berharganya, jauh lebih berharga daripada emas, jauh lebih berharga daripada mobil, rumah yang bisa kita wariskan. Jauh. Ketika kita tahu anak-anak kita rohani. Di dalam sejarah gereja ada 3 orang perempuan. Banyak ya, ini saya kasih 3 contoh saja. Seorang bernama Susanna Wesley. Susanna Wesley, dia adalah seorang perempuan yang melahirkan John dan Charles Wesley. Kalau kita lihat buku nyanyian pujian kita, ada beberapa lagu yang ditulis oleh John Wesley. Dia menjadi seorang penulis lagu him yang begitu luar biasa. Dan dari orang ini, lebih-lebih Charles Wesley, lahirlah gerakan Metodis. Jadi gereja Metodis yang kita tahu sekarang ini itu dari Charles Wesley. Dan mereka mempunyai ibu namanya Susanna Wesley. Dan Susanna Wesley adalah seorang yang sangat disiplin mengajar. Dia selalu alokasikan 1 jam khusus per minggu untuk setiap anaknya. Nah, kenapa cuma 1 jam? Karena anaknya ada 19 orang. Banyak ya? 19. Ibu-ibu zaman sekarang mau gak punya anak 19? 2 saja udah, ya kan? Udah agak sanggup ya kan? Yang punya anak 4 gimana? Mau tambah lagi? Dia punya anak 19. Wah, luar biasa ya. 19 anak. Tapi dari 19 anak ini minimal ada John dan Charles Wesley. Dan begitu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena dia selalu alokasikan waktunya untuk mengajar anaknya. Ada Monica dari Hippo. Nah, ini seorang perempuan pendoa. Dia mempunyai kehidupan penuh dengan doa dan pergumulan. Jadi bagi kita ibu-ibu yang merasa bahwa aduh anak kita ini susah diatur, jangan berhenti berharap dan jangan berhenti berdoa. Karena Monica dari Hippo punya seorang anak yang bandelnya bukan main. Anaknya ini
adalah anak yang begitu tersesat dan suka main perempuan. Pergi ke pelacuran bahkan. Itu anaknya. Dan nama anaknya adalah Agustinus. Nah, kalau kita mendengar Agustinus dari Hippo adalah salah satu teolog yang sangat terkenal. Jauh sebelum Martin Luther dan John Calvin ada Agustinus yang ajarannya Alkitabiah. Dan pertobatannya adalah pergumulan dari ibunya. Ibunya terus berdoa sampai suatu hari Tuhan bekerja. Agustinus bertobat dan menjadi seorang pengkhotbah. Jadi jangan pernah berhenti berdoa. Terus berdoa bagi mereka. Setiap hari berdoa. Ketika ada kesempatan, ajak mereka, ayo baca Alkitab, ayo kita berdoa. Gak mau hari ini, besok lagi. Gak mau besok, lusa lagi. Terus tiap hari nagging, datang terus. Kamu harus mau, ayo dan ayo. Berdoa dan berdoa. Kalau Tuhan menolong, suatu hari bertobat. Dan ada Sarah Edwards. Sarah Edwards salah satu yang saya tulis di buletin hari ini. Di buletin hari ini saya tulis 2, yaitu salah satu istri dari Martin Luther, untuk memberikan kepada kita contoh seorang istri. Lalu yang kedua saya tulis tentang Sarah Edwards. Dan Sarah Edwards adalah contoh ibu yang paling baik. Sarah Edwards, dia memiliki kedamaian rohani. Kenapa? Karena dia selalu memberikan waktunya untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia tidak habiskan waktunya seharian untuk melakukan aktivitas. Selalu ada waktu untuk dia sendiri, pribadi. Datang kepada Tuhan. Berdoa, membaca, merenungkan firman Tuhan. Dalam kisahnya dikatakan ketika dia sedang sujud dan berdoa, tidak ada boleh satu orang pun anaknya yang mengganggu dia. Dan mereka semua akan tenang karena mama lagi berdoa. Itu adalah hukumnya di rumah dia. Dan teladan itu begitu baik. Anak-anaknya mencontohi itu. Dan bukan hanya itu. Dia bukan hanya memiliki keintiman dirinya dengan Tuhan, tapi dia juga menciptakan rumah tangga yang sangat tertib, penuh kasih, penuh firman Tuhan. Dia mendidik anak-anaknya dengan baik. Dan by the way, anak-anaknya tidak sedikit. Dia punya 11 anak. Jadi tidak ada alasan sebenarnya bagi kita untuk mengatakan, oh anakku terlalu banyak pak. Jadi susahlah mengontrol semua anak. Dia punya 11 anak. Dan 11 anaknya rohani. Lalu kita bilang 11 anak, kayak mana kebutuhannya? Suaminya siapa? Suami dari Sarah Edwards adalah Jonathan Edwards. Siapa itu Jonathan Edwards? Jonathan Edwards adalah pengkhotbah. Apakah mereka memiliki ekonomi yang baik? Tidak. Sering sekali kita jatuh ke dalam godaan. Oh, suami bekerja tak cukup. Istri juga harus bekerja. Anak-anak biarkan di rumah. Masalah besar. Jonathan Edwards adalah seorang hamba Tuhan. Hidup mereka cukup pas-pasan. Tapi tidak mesti Sarah Edwards pergi dan meninggalkan anak-anaknya. Dia didik mereka dengan baik. Hidup dengan berkecukupan. Apa adanya. Yang penting 11 anak ini baik secara rohani. Dan sungguh mereka luar biasa. Keluarga Jonathan Edwards sampai kepada keturunannya yang keberapa,
itu menjadi keturunan atau keluarga yang sangat luar biasa. Biar saya bacakan kepada kita di sini, ada sebuah studi yang ditulis oleh seorang bernama A.E. Winship di tahun 1900. Dia menulis sebuah buku judulnya Jukes Edwards, A Study in Education and Heredity. Ya. Dan dalam bukunya dia melacak sekitar 1.400 keturunan Jonathan Edwards. Dari yang 11 tadi, terus sampai tahun 1900 muncullah 1.400 nama dari keturunan Jonathan Edwards. Dan apa yang dia temukan? Dia temukan bahwa keturunan ini bukan keturunan sembarangan. Satu menjadi wakil presiden Amerika Serikat, namanya Aaron Burr, yang merupakan cucu dari Jonathan Edwards. 3 menjadi senator Amerika Serikat. 3 menjadi gubernur. 13 menjadi rektor atau presiden perguruan tinggi. 65 orang jadi profesor perguruan tinggi. Lebih dari 100 pengacara. 30 hakim. 60 dokter terkemuka. Lebih dari 100 pendeta, misionaris dan teolog. 80 pejabat publik, 60 penulis dan editor terkemuka, 75 perwira militer. Wah, luar biasa. Keturunannya menjadi keturunan yang begitu berharga. Dimulai dari satu orang ibu, namanya Sarah Edwards. Dari satu orang ibu, 11 anak dididik dengan baik. Dari 11 anak yang dididik dengan baik, mereka pun nanti mendidik anak-anak mereka dengan baik. Anak-anak ini mendidik anak-anaknya lagi dengan baik. Sehingga dihitung ada sekitar 1.400 keturunan memiliki jabatan yang luar biasa. Apakah kita tidak rindu anak-anak kita juga demikian? Maka itu dimulai dari kita ibu. Di hari ibu ini, biarlah firman Tuhan ini menolong kita. Bahwa kita juga mau menjadi ibu yang baik, yang mendidik anak-anak kita di dalam Tuhan. Ada warisan iman yang kita bisa berikan kepada mereka. Dan itu pertama dimulai dari kita, hati kita yang terus diisi oleh firman Tuhan. Ingat Sarah Edwards, dia punya waktu intim dengan Tuhan selalu. Dia isi dirinya dengan firman Tuhan. Lalu dia gunakan momen keseharian bersama dengan anak-anaknya, mendidik mereka dalam firman Tuhan. Maka jadilah para pewaris iman yang baik. Jadi ini adalah hal yang bisa kita lakukan. Dan dimulai dari hal kecil, mengajak anak untuk membaca Alkitab. Dalam pergumulan kita para hamba Tuhan, majelis, melihat kondisi anak-anak remaja dan muda-mudi di zaman sekarang, maka kita berpikir apa masalahnya. Sehingga kebanyakan remaja dan muda-mudi di zaman sekarang, ini bukan hanya berbicara tentang gereja kita, tapi di semua tempat begitu tidak rohani, begitu jauh dari Tuhan. Karena mereka tidak mengerti firman Tuhan. Karena mereka tidak belajar firman Tuhan. Maka sekolah minggu punya program. Programnya adalah baca satu pasal satu hari. Saya rasa ini sudah masuk minggu kedua kan. Sudah 1 minggu berlalu. 1 minggu berlalu gimana? Guru-guru sekolah minggu. Anak-anak baca Alkitab atau tidak? Baca. Oke, kita orang tua, mari kita pastikan mereka baca. Jadi mereka dikasih setiap minggu daftar apa yang harus mereka baca setiap hari. Kita orang tua pastikan mereka baca dengan kita paraf. Nah, kalau mereka sudah selesai baca, kita paraf. Dan bukan hanya kita paraf, kita tanya. Makanya orang tua juga, ini juga adalah satu hal yang baik ya. Lihat daftar itu, hari ini anakku baca apa, aku juga harus baca. Nah, jadi ini juga hal yang baik supaya kita pun orang tua membacanya. Karena kita harus tanya.
1-2 pertanyaan kepada mereka dari apa yang mereka baca, untuk memastikan mereka sudah baca dan mereka tahu apa yang mereka baca. Kalau ada waktu, kita jelaskan sama mereka. Dan anak-anak kita yang masih belum bisa baca, kita bacakan sama mereka. Ini adalah hal yang paling basic sebenarnya, paling mendasar. Baca Alkitab setiap hari. Enggak lama kok, ya kan? Mungkin 1 minggu ini kita sudah rasakan. Baca Alkitab 1 pasal, enggak lama. Berapa menit? 10-15 menit. Kalau kita lancar membaca, hanya sekitar segitunya. 10-15 menit, kelar, selesai. Kan? Kalau kita mau merenungkan, paling kita bertahan 15 menit lagi, 30 menit. Kalau kita pun harus habiskan 1 jam bersama dengan anak-anak merenungkan firman Tuhan, itu bukan kerugian, tapi keuntungan. Perhatikanlah dan berdoalah. Kalau anak-anak kita dididik sedemikian rupa, maka masa depan mereka akan baik. Jadi mari kita kembali kepada sumber air hidup kita, yaitu firman Tuhan. Hari ini hari Ibu, kita bersyukur untuk para ibu yang sudah berjuang sampai hari ini. Khususnya bagi kita single parents, saya tahu bahwa perjuangan kita tidak mudah. Mungkin ada kerinduan bagi kita untuk menjadi ibu rumah tangga, tapi tidak bisa, ya kan? Karena juga harus bekerja. Wow, Tuhan tahu apa yang sudah kita lakukan selama ini. Tuhan tahu bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Kalau hari ini mungkin kita masih bergumul, ya memang begitulah kita orang tua. Terus bergumul. Kalau kita masih bergumul, maka jadilah ibu dari Agustinus. Terus berdoa. Terus mendidik. Kalau kita masih ibu-ibu yang masih muda, anak-anak masih kecil-kecil, jangan tunggu mereka besar, baru didik mereka firman Tuhan. Mulai dari sekarang, didik mereka betul-betul firman Tuhan. Setiap hari, setiap saat. Bagi kita yang sudah punya anak dan cucu yang besar-besar, anak yang sudah besar-besar, bahkan punya cucu, mari kita didik anak-anak kita. Mereka yang mau menikah lebih-lebih, kasih tahu mereka, kalian harus datang ke gereja, kalian harus datang persekutuan, kalian harus datang Bible study. Kalau kalian mau jadi istri, kalau kalian mau jadi suami yang baik, lebih-lebih menjadi orang tua yang baik, datang, penuhi hati pikiran kalian dengan firman Tuhan. Hanya itu kuncinya. Tapi semua ini pilihan. Ada pilihan untuk menjadi keluarga Jonathan Edwards. Dalam bukunya Winship, sengaja dia kasih judulnya Jukes Edwards. Bukan Jonathan Edwards, tapi Jukes Edwards. Siapa ini Jukes? Jukes ini sebenarnya nama samaran. Nama samaran dari perbandingan. Ada keluarga Edwards yang begitu berhasil karena kerohanian yang tingkat tinggi. Tapi ada keluarga Jukes yang tidak berhasil karena tidak ada kerohanian. Jadi kita bisa memilih sebenarnya. Kita mau keluarga seperti apa? Mau keluarga seperti Jukes, tidak ada kerohanian dan tidak ditolong oleh Tuhan. Atau jadi keluarga Jonathan Edwards, kerohanian tingkat tinggi dan Tuhan menolong. Pilihan ada di kita, dan kiranya kita memilih dengan benar. Tuhan kiranya menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Bapa, kami sangat bersyukur untuk semua kaum ibu yang telah berjuang sampai hari ini. Tuhan, dengarkan segala pergumulan mereka. Tuhan, dengarkan segala permohonan mereka, terlebih untuk anak-anak mereka.
Dan kalau ada anak-anak mereka yang begitu jauh dari Tuhan, Bapa, biarlah para ibu ini boleh bersabar. Biarlah mereka terus mendekatkan diri kepadamu. Lebih-lebih lagi lebih dekat dengan Tuhan. Berdoa lebih sering untuk anak-anak mereka. Dan berusaha dengan waktu yang masih ada, kesempatan yang masih ada, mendidik mereka dalam Tuhan. Biarlah para ibu ini menjadi para ibu yang berotoritas dalam mendidik anak-anak mereka dalam kerohanian mereka. Anak-anak yang mengeraskan hati, Tuhan kami mohon kemurahan-Mu. Sadarkan mereka Tuhan, bahkan tegur mereka. Sama seperti Agustinus yang Engkau tegur di masa yang lampau. Agustinus yang Engkau bawa bahkan menjadi hamba-Mu. Biarlah anak-anak kami boleh merasakannya. Mereka yang jauh dari Tuhan, jikalau perlu Tuhan, Engkau hajar mereka, agar mereka datang kembali kepadamu. Lebih baik Tuhan, mereka datang kepadamu walaupun tidak memiliki dunia ini, daripada begitu mahir dalam dunia ini tapi jauh dari Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu ya Tuhan. Engkau yang menolong anak-anak kami sekalian. Dan kami yang masih muda, orang-orang tua yang masih muda, memberikan hikmat pertolongan daripada-Mu Tuhan, untuk bisa mendidik anak-anak mulai dari masa muda mereka di jalan yang benar, yang seturut dengan kehendak-Mu. Dan Tuhan, anak-anak muda yang mempersiapkan diri suatu hari akan menjadi ibu, menjadi orang tua, Bapa, lebih lagi bekerjalah dalam hati mereka Tuhan, agar mereka menyadari betapa pentingnya bagi mereka juga untuk setia datang beribadah dan bersekutu, bahkan datang ke kelas belajar Bible study, bahkan di rumah membaca dan mempelajari firman Tuhan, agar mereka sungguh siap juga nantinya menjadi orang tua yang rohani. Kasih dan tolong kami Tuhan. Biarlah hidup kami yang singkat dalam dunia ini berguna bagi Tuhan, mempermuliakan nama-Mu. Karena sebentar saja kami akan kembali kepadamu, menghadap Engkau muka dengan muka. Tolong kami Tuhan untuk menyadari dan sesegera mungkin menyadarinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.